Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di bab baru, bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kubus. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Nah, kubus. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah definisi kubus. Yang kedua adalah unsur-unsur kubus. Yang ketiga adalah jaring-jaring kubus. Yang keempat adalah kerangka atau jumlah rusuk kubus. Yang kelima adalah luas permukaan kubus. Yang keenam adalah volume kubus. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Kita masuk di yang pertama, definisi kubus. Definisi kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi dan 12 rusuk yang sama panjang. Contoh gambar kubus ada di bawah ini. Nah, ini adalah gambar kubus. Definisinya adalah memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, sisinya itu adalah yang ini, yang permukaan luarnya. Ada sisi depan, belakang, kanan, kiri, dan atas bawah. Jadi 6 sisi ya, berbentuk persegi, artinya ukurannya sama, dan memiliki 12 rusuk. Rusuk itu kerangkanya. Ya, jadi seperti AB, BC, ini ya, garis ini AB, BC, CG, BF, AD gitu ya, totalnya ada 12 rusuk. Kemudian, unsur-unsur kubus. Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Nah, ini ada gambarnya ya. Sisi yang warnanya ungu, pink, biru. Nah, di belakangnya kan ada 3 lagi ya. Nah, itu adalah sisi. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Rusuk merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Nah, ini berarti ya. Jadi dia adalah garis potong antar sisi-sisi. Jadi sisi yang ungu dengan sisi yang kuning, jadi dipotong oleh EG. Nah, EG ini adalah rusuk. Nah, jumlah rusuk pada kubus adalah 12. Untuk rusuk sendiri simbolnya adalah R kecil untuk rusuk. Kemudian yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pojok kubus. Ya, kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudut berarti yang B ini ya, ini pojokannya, ini yang C, kemudian yang D, yang H, E, G, F ya, dan satu lagi yang di belakang yaitu yang A. Jadi ada 8 titik sudut pada kubus. Selanjutnya unsur-unsur kubus yang keempat yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruang garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi. Nah, ini ya contoh gambarnya. Diagonal sisi itu yang membentang dari titik pusat titik sudut yang di atas dihubungkan dengan titik sudut yang di bawah. Jadi dia adalah garis tengah dari sebuah sisi. Jadi disebut diagonal sisi. Kemudian yang kelima adalah, ini mencari rumusnya untuk diagonal sisi. Diagonal sisi kubus untuk mencarinya adalah jari-jari, R itu rusuk ya, rusuk akar 2. Jadi untuk mencari diagonal sisi pada kubus adalah rusuk akar 2, R akar 2. R ini nanti diganti oleh nilai rusuk yang tergantung pada soal. Yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruang garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang dan berpotongan di tengah-tengah kubus. Nah, untuk kubus memiliki 4 diagonal ruang. Contohnya yang kedua ini, gambar yang kedua diagonal ruang. Jadi diagonal ruang ini yang menghubungkan 2 titik sudut yang berbeda bidang. Jadi dia membagi 2 dari ruangan di dalam kubus. Ujung titik sudut yang di ujung sini, ujung atas, dengan titik sudut yang di ujung bawah, tapi dia melintasi ruangan di dalam kubus seperti itu. Tapi dia tetap miring gitu ya, karena diagonal itu artinya garis yang miring. Kemudian yang keenam, ini untuk rumusnya. Rumus mencari diagonal ruang pada kubus yaitu R pangkat 3. Kalau diagonal sisi R pangkat 2 pada kubus ya, untuk diagonal ruang pada kubus R pangkat 3.
Kemudian yang keenam adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Diagonal kubus itu terdiri dari 6 pada kubus. Nah, ini contohnya yang ketiga, bidang diagonal. Bidang diagonal itu namanya bidang berarti dia membentuk bidang ya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Jadi diagonal kan artinya dia ini ya, dia miring gitu ya, sisi miringnya. Nah, dia tapi bentuknya bukan sisi lagi, bukan garis lagi, tapi bidang. Jadi antara bidang ini ya, rusuk yang atas dengan rusuk yang bawah ini. Jadi membentuk bidang seperti ini. Totalnya ada 6 diagonal bidang ya. Jadi bisa ke sini, bisa juga kebalikannya ke sini ya, bisa juga dari atas ke bawah gitu ya, atau kebalikannya seperti itu. Jadi totalnya ada 6 bidang diagonal. Selanjutnya jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Artinya rangkaian ya, rangkaian sisi-sisi yang jika ditutup akan membentuk suatu kubus. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ya, jadi jika dibuka akan membentuk serangkaian. Jadi serangkaian itu jika ditutup kembali akan menutup sebagai kubus, membentuk kubus. Nah, untuk jaring-jaring kubus sama seperti kubus yang kita gunting setiap rusuknya, jadi terlalu terbuka. Untuk contohnya, gambar-gambar jaring-jaring kubus seperti ini model-modelnya. Jadi bisa merah itu sebagai atap ya, atau tutup ya. Yang hijau itu sebagai alas atau yang bawah. Jadi mereka akan saling berhadapan. Kalau berhadapan dia pasti loncat satu seperti ini. Nah, ini bentuknya. Merah untuk tutup, hijau untuk alas seperti ini. Nah, ini model-modelnya ya. Bisa diingat atau juga bisa sambil dibayangkan. Jadi ketika ada contoh jaring-jaring kubus, kalian bisa memberikan contohnya. Mana saja yang jaring-jaring, mana saja yang bukan. Kemudian yang keempat adalah kerangka atau jumlah panjang rusuk kubus. Ini gambar kerangka kubus. Jika kita mencari panjang kerangka kubus, sama saja seperti kita mencari total jumlah semua rusuk yang ada. Yang kita tahu bahwa jumlah rusuk pada kubus adalah 12 rusuk. Sehingga untuk mencari kerangka atau jumlah panjang rusuk adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, jumlah kerangka kubus kita bisa mencari dengan 12 kali S. S di sini adalah rusuk ya, atau yang kita sebut dengan R tadi ya. Jadi 12 dikali S. S di sini adalah panjang rusuk, maksudnya seperti itu. Ini untuk mencari apa? Mencari kerangka atau panjang rusuk kubus. Yang seperti apa kerangka itu? Nah, ini yang gambarnya pink ini. A, B, B, C gitu ya. Jadi hanya kerangkanya saja. Biasanya contoh soalnya itu adalah ingin diminta membuat kerangka kubus. Yang dibutuhkan adalah kawat. Kawatnya totalnya berapa gitu ya. Berapakah kerangka kubus yang bisa dibuat. Jadi kita akan membentuk kerangkanya ini menggunakan kawat. Berapakah jumlah kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka ini. Nah, ini menggunakan rumusnya seperti ini, 12S atau 12 kali rusuknya. Pasti rusuknya diketahui, atau mungkin rusuk yang ditanyakan panjang kawatnya yang diketahui, seperti itu. Kemudian luas permukaan kubus. Luas permukaan sama dengan jumlah seluruh luas sisi kubus. Sisi kubus ada 6 dan membentuk persegi. Maka rumus luas kubus dapat dituliskan seperti ini. Gitu ya. Jadi artinya kita mencari luas permukaan kubus, berarti kita mencari setiap sisi penutup kubusnya. Yang kita tahu sisinya ini adalah membentuk persegi. Perseginya ada 6 gitu kan. Jadi sisi penutup dari kubus ini adalah persegi, dan perseginya jumlahnya ada 6. Sehingga untuk mencari luas permukaan kubus ini ya, kita tinggal mengalihkan dengan 6 karena jumlah perseginya ada 6. Jumlah penutup permukaan kubus ada 6 dan bentuk penutup itu adalah persegi, di mana luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Yang kita tahu ya, persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi.
Perseginya ada 6. Jadi 6 dikali sisi atau 6S pangkat 2. Seperti itu konsep dari luas permukaan kubus. Berikutnya adalah volume kubus. Nah, volume itu adalah menghitung isi dari ruang yang di dalam kubus tersebut. Jadi biasanya kalau pada contoh soal itu biasanya air. Jadi ini sebagai bak akuarium gitu ya, yang diisi oleh air secara penuh. Nah, berapakah volumenya? Jadi diminta adalah berapakah muatan air yang masuk ke dalam kubus tersebut. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus ini. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Artinya sisi yang di bawah ini ya, sebagai panjang ini ya, kemudian sisi yang sebagai lebar dan sisi sebagai tinggi. Maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Ini untuk mencari volume kubus. Selanjutnya contoh soal. Sebuah kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 12 cm tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk penamaan kubus kita menamai dari titik sudutnya ya. Jadi ABCD secara berurutan sesuai dengan alfabet. Nah, diketahui kubus ini rusuknya adalah 12 cm karena rusuknya sama. Jadi semuanya adalah 12 cm. Hitunglah, yang pertama adalah panjang AC, di mana AC di sini adalah diagonal bidang ya. Kemudian panjang garis CE. CE itu, nah ini, berarti CE adalah diagonal ruang. Jadi dia melintasi ruangan yang ada di dalam kubus tersebut. Yang ketiga adalah luas permukaan kubus. Yang tadi ya rumusnya sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, volume kubus. Volume kubus juga sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kita cari satu persatu dimulai dari panjang AC atau diagonal bidang. Nah, AC merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Nah, AC adalah diagonal sisi, maka rumus AC adalah R akar 2. R di sini adalah rusuknya. Jadi tinggal kita ganti R-nya menjadi 12 karena rusuknya 12. Jadi panjang AC adalah 12 akar 2 karena AC sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang kedua adalah garis CE. Garis CE merupakan diagonal ruang pada kubus, di mana mencari diagonal ruang adalah R pangkat 3. R-nya adalah rusuk, maka 12 akar 3 sebagai panjang CE atau diagonal ruang kubus. Kemudian yang C adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 dikali R pangkat 2. R-nya adalah rusuk, maka kita ganti R-nya dengan 12. Jadi 6 dikali 12 pangkat 2 atau 16 kali 12 kali 12 gitu ya. 12 kali 12 kan 144, 144. 144 dikalikan 6 dapat 864. Satuannya cm persegi. Karena dia adalah luas ya, jadi satuannya adalah cm persegi. Nah ini ya kesimpulannya ya. Jadi luas permukaan kubus untuk panjang rusuk 12 cm adalah 864 cm persegi. Yang keempat adalah volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah V sama dengan R pangkat 3, di mana R-nya adalah rusuknya, maka 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 sama seperti 12 kali 12 kali 12 3 kali ya, sehingga dapatlah 1728 cm kubik. Untuk volume biasanya satuannya adalah pangkat 3 atau kubik. Nah, jadi volume kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah 1728 cm kubik. Contoh soal yang berikutnya nomor 2. Sebuah kubus memiliki luas 216 cm persegi. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Jadi yang diketahui adalah luas permukaannya. 216 yang ditanyakan adalah panjang rusuknya, R-nya gitu ya. Oke, diketahui L-nya 216 cm persegi, kemudian yang ditanya adalah R-nya atau rusuk kubus tersebut. Kita mulai dari luas permukaan kubus, di mana L sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Ini luas permukaan kubus. L-nya kita masukkan 216 ya, luasnya adalah 216. Rumusnya kita masukkan 6R pangkat 2. Nah, kita pindahkan 6 ini ya, pindah ruas ya.
6 di sini kan tadinya dia pengali ya dengan R pangkat 2, maka ketika 6-nya kita pindahkan ke sisi sebelahnya, maka 6 ini menjadi pembagi. Jadi 216 kita bagi dengan 6 gitu ya. Kemudian sisi yang sebelah kirinya adalah R pangkat 2. Kemudian kita bagi, menghasilkan 36. 36 sama dengan R pangkat 2. Kita tukar posisinya. Jadi R pangkat 2 menjadi di kiri, 36-nya jadi di kanan. Jadi R pangkat 2 sama dengan 36, ya. Nah, R pangkat 2-nya, R-nya sudah tidak pangkat 2. Artinya sisi yang di sebelah kanannya itu menjadi bentuk akar. Bentuk akar dari 36. Nah, akar dari 36 adalah 6, maka rusuk kubus tersebut adalah 6 cm. Kemudian nomor 3, sebuah kubus memiliki volume 1000 cm persegi. Tentukan jumlah seluruh panjang rusuk kubus. Yang diketahui adalah volumenya 1000 cm gitu ya. Yang ditanyakan adalah jumlah panjang seluruh kubus. Jumlah ya, berarti yang 6S itu atau 6R. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui adalah volumenya adalah 1000 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah panjang rusuk atau jumlah seluruh panjang rusuk. Oke, kita beranjak dari, kalau seperti ini modal kita adalah volume. Jadi kita punya modal volume yang diketahui. Kalau volume diketahui, maka kita selalu mulai dari rumus yang diketahuinya. Kalau yang pada nomor 2 kan luas ya, maka kita selalu mulai dari luas permukaannya. Kalau ini kan volume, maka kita mulai dari luas volume dari kubus. V sama dengan R pangkat 3. Nah, karena V-nya yang diketahui, maka V-nya kita masukkan 1000 sama dengan R pangkat 3. Nah, kita cari dulu ya R-nya berapa. Karena R di sini pangkat 3, maka untuk menghilangkan R pangkat 3-nya, maka 1000 di ruas sebelahnya itu harus diakarkan, tapi di akar pangkat 3 gitu ya. Supaya R di sini hanya R saja, pangkat 3-nya hilang, maka pangkat 3-nya berubah menjadi akar pangkat 3 di ruas sebelahnya. Nah, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10 gitu ya, maka R-nya atau rusuknya adalah 10. Nah, untuk mencari jumlah panjang rusuk, jadi tinggal kita kalikan dengan 12 ya. Karena kubus memiliki 12 rusuk, jadi jumlah seluruh panjang rusuknya adalah 12. Karena rusuknya 10 sudah diketahui tadi ya, sudah kita cari, maka 12 kali 10. Maka dapatlah 120 cm sebagai jumlah seluruh panjang rusuk. Atau yang kita sebut sebelumnya sebagai kerangka dari kubus. Seperti itu, ya. Oke, cukup sekian. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.